Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen, ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya ini mengenai absensi. Ya. Ya, jangan lupa ya kita klik turn editing on-nya ya. Baik. Jadi fasilitas absensi ini bisa kita tambahkan pada learning kita untuk memeriksa apakah mahasiswa itu aktif atau mengikuti perkuliahan di e-learning kita ya. Jadi bisa nanti kita tambahkan absensi itu mungkin di bagian pendahuluannya saja atau di pertemuan satu saja ya, atau mungkin di setiap pertemuan atau dipindah-pindahkan nanti di setiap pertemuan ya. Ya. Oke, nanti lebih jelasnya akan kita praktekkan ya. Baik, untuk menambahkannya silakan Bapak Ibu klik di sini add an activity or resource ya, seperti biasa. Kemudian di sini pilih attendance. Oke, kalau sudah klik add. Oke, akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini ada namanya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ubah namanya diganti menjadi misalnya absensi seperti ini. Kemudian di sini bisa tambahkan Bapak Ibu, misalnya ditambahkan silakan ya, silakan melakukan absensi ya. Ya, mungkin itu saja cukup barangkali. Oke. Berikutnya di sini ada pilihan lainnya, di sini ada grade ya. Di sini silakan Bapak Ibu kalau misalnya grade-nya itu mau diberikan tipe apa, poin atau tidak ada penilaian, tidak ada nilai ya, atau ada skala begitu ya, kita pilih saja poin misalnya. Kemudian kita berikan maksimum berapa nanti nilainya, 100 misalnya atau 10 ya, terserah Bapak Ibu ya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan di sini apakah nilai berapa syarat untuk bisa dikatakan bahwa si mahasiswa tersebut menyatakan apa namanya, ikut dalam pertemuan atau melakukan hadir dalam pertemuan atau melihat learning itu ya, learning kita itu ya. Silakan ditambahkan, kalau saya kosongkan saja ya. Kemudian kemudian di sini command module settingnya silakan ini harus ditampilkan ya. Kalau tidak ditampilkan nanti nggak kelihatan ya. Ya, ini juga kemudian grup modenya. Kalau Bapak Ibu di learning itu ada grup ya, bisa kita klik no group, berarti tidak ada grup ya. Visible group artinya memang semua terlihat di semua grup, atau separate group ya, artinya dibuat terpisah-pisah nanti grup apa saja yang nanti yang untuk absensi ini ya. Ya, tapi kita untuk semua mahasiswa maka kita klik visible group ya. Ya, ini kalau misalnya Bapak Ibu pilih tadi no group atau separate group ya, ini akan tampil grup berapa. Tapi di sini harus ada grup dulu ya, harus ada grup dulu nanti di sini ya. Oke, kemudian restrict access ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan di sini aturan-aturannya di masalah absensi ya. Ini kalau mau ditambahkan ada pilihannya, ada activity completion, tanggal ya. Jadi masalah pertanggalannya, aturannya, masalah penilaian, user profil ya. Ya, misalnya kita ambil contoh activity completion di sini. Artinya si mahasiswa itu bisa dinyatakan, bisa mengklik absen itu ya, bisa dinyatakan bahwa absen itu benar, nyatakan memang ada atau hadir ya, kalau dia sudah membuka materi apa nanti di kita itu. Di sini misalnya ada materi, macam-macam materi, di sini kita klik misalnya
ya, misalnya di modul 3 di pertemuan berapa itu. Nah, di sini harus baca dulu, dan kemudian ada centang nanti di apa, di tampilan mahasiswa itu sendiri, ya. Nah, jika tidak, nggak usah ya, ditampilkan ya. Jadi ini banyak macam-macamnya ya, nanti dicoba saja sendiri oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini activity completion ya. Di sini apakah mahasiswa ya bisa secara manual untuk melakukannya, nanti bisa kita atur di absensi ya. Abaikan saja dulu, baik, abaikan saja dulu. Kemudian tag kita nggak usah, lewatkan saja. Kompetensi ya, ini masalah kompetensinya ya, dengan mahasiswa dan mata kuliah kita ya, kita lewatkan saja. Kemudian ini ya, ini kita lewatkan saja ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik save and display ya, jangan save and return to course ya. Jadi kalau ini masih belum selesai ya, kalau misalnya save and course itu udah selesai, kita harus atur lagi di sini ya, klik save and display. Oke ya, akan tampil seperti ini ya. Ini ada tulisannya attendance for the course, bahasa pemrograman ya, semuanya sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini akan ada sesi, ada bisa kita tambahkan add sesinya, adalah add sesinya dulu seperti ini ya. Itu tanggal berapa kuliahnya ya, misalnya kita buat di sini hari Selasa katakanlah ya, tanggal hari Selasa tanggal 23 bulan Februari 2021, jamnya katakanlah di sini jam 8 ya sampai jam 9.40 gitu ya. Jadi absensinya jam 8 sampai 9.40, kemudian tanggal 23 Februari ya. Nah, jadi nanti ini absensi ini secara otomatis akan terbuka pada saat pengaturan jam ini ya. Jam ini tadi kita atur. Jadi ini sebetulnya bisa diatur tadi sebelumnya tadi, tapi kita atur di sini saja yang tadi sebelumnya yang kita bahas sebelumnya ya. Kita atur di sini. Jadi absensi akan terbuka sendiri, si mahasiswa bisa ngabsen sendiri ya. Nanti setelah di pukul 8 sampai 9.40 ya. Kemudian di sini ada multiple session di sini ya. Ada multiple session di sini. Kalau misalnya kita akan melakukan pengulangan absen ya, kita nggak usah lagi membuat absen tiap minggu ya. Cukup Bapak Ibu klik saja di sini repeat the session above as follow ya. Jadi ulangi ini tadi absensi ini setiap hari berikut ini. Misalnya kita pilih hari Selasa ya, jadi setiap hari Selasa itu akan tampil. Nah, dibuat apa, seminggu sekali atau apa namanya 2 minggu sekali ya. Kalau perkuliahan kita kan 1 minggu sekali ya. Nah, jadi repeat every 1 weeks ya, jadi setiap minggu. Kemudian repeat until, ini artinya ulangi absensi ini setiap minggu sampai tanggal berapa. Kalau perkuliahan kita katakanlah sampai tanggal 17 Agustus misalnya 2021, ya udah buat seperti ini ya. Oke, gitu ya. Kemudian student recording. Nah, jadi si mahasiswa bisa melakukan absensi sendiri, jadi tidak perlu apa namanya si dosennya yang melakukan absen ya. Kalau mahasiswanya bisa melakukan absensi sendiri, maka di sini Bapak Ibu harus klik centang di sini allow students to record on attendance ya. Nah, seperti ini.
Jangan lupa ini diklik yes ya. Kemudian ini nggak usah ya, ini automatically select highest status available, nggak usah ya. Oke, ini hilangkan saja require network address ya. Nah, ini juga nggak usah dicentang ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini ya, cukup sebenarnya saja. Jadi nanti, tapi kalau Bapak Ibu tidak centang, ini mahasiswa nggak bisa ya melakukan absen sendiri, kecuali kalau misalnya kita melakukan pengajaran atau pertemuan secara offline ya, artinya pertemuan di kelas, dan kita akan melakukan absen sendiri di sini ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan nantinya absensi ini kalau misalnya nanti tidak pertemuannya itu secara tatap muka. Jadi si mahasiswa nggak bisa melakukan absen sendiri, dosennya yang akan melakukan absen ya. Ya, nanti kita bahas ya. Oke, kalau sudah kita klik add ya. Ini ya, ini tampil, lihat di sini tanggal 23, 2 Maret, 9 Maret semuanya terlihat di sini ya. Nah, ini ya kelihatannya all. Kalau yang all fast itu semua yang sudah lewat ya. Nah, ini sudah lewat kan, tanggal 23 dia akan muncul ya. Kemudian man ini setiap bulan akan muncul ya. Nah, setiap minggu tanggal berapa ini bisa diklik tambah ya, tanggal 23 Maret begitu ya. Oke, udah ya. Jadi kalau ini sudah sesinya ya. Jadi kalau mau ditambah lagi sesi, misalnya perkuliahan itu katakanlah 4 SKS ya, Bapak Ibu misalnya mengajar 4 SKS, maka tambahkan lagi add session di sini tanggal berapa lagi, misalnya hari apa lagi ya, seperti tadi ulangi. Kalau misalnya seminggu sekali ya nggak usah lagi, cukup ya. Nah, seperti ini ya, ulangi ya seperti yang tadi. Oke, berikutnya mengenai report di sini. Nanti kalau misalnya si mahasiswa itu sudah absen, ini akan kelihatan ya, siapa yang sudah absen, apa yang belum. Nanti centangnya itu kelihatan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau nge-cent sendiri, silakan deh ya. Gitu. Melakukan absen Bapak Ibu yang melakukan absennya ya. Misalnya si mahasiswa izin mengatakan bahwa Pak, saya ini kita anggap masuk, misalnya karena ada kegiatan yang bisa kita tolerir misalnya ya, atau kegiatan lain, kegiatan kampus, maka kita anggap masuk misalnya, boleh di sini. Oke, gitu. Ini ekspor nanti kalau misalnya kita mau lihat laporan itu, kita pindahkan ke dalam bentuk Excel misalnya ya nanti. Oke, nanti kita bahas ya selanjutnya di materi berikutnya. Kemudian status set. Nah, status set ini masalah penilaian tadi ya, yang kita jelaskan tadi, masalah poin tadi. Karena kita pilih poin di sini, kitanya munculnya poin ya. Nah, kalau misalnya di sini secara default dibuat seperti ini, jika hadir present maka nilainya itu dapat 2 ya. Kalau dia late, terlambat, itu 1 ya. Kemudian izin, excuse, itu juga 1 ya. Absen 0 misalnya, seperti itu. Ini secara default dibuat oleh e-learning seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita ganti. Misalnya kita di sini buat kita ketik A ya. H misalnya, maaf ya, misalnya H, katakanlah H hadir ya. Kemudian di sini T terlambat. Oke. Kemudian di sini I, misalnya I, kita buat izin ya.
Ya, ini harusnya Z ya, tapi kalau saya ketik Z itu nggak bisa nanti di sini karena saya menggunakan aplikasi. Absen, kita buat absen, nah, ya seperti ini. Ya. Berikutnya di sini ada available for students, ya. Artinya berapa lama mahasiswa itu bisa mengklik hadir dalam jangka waktu yang kita izinkan. Jadi misalnya kita beri waktu 15 menit. Jadi selagi mahasiswa itu membuka e-learning kita dalam waktu kurang dari 15 menit masih bisa kita klik hadir, ya, artinya full. Tapi kalau misalnya ini terlambat, ya, jadi sampai batas mana kita biar terlambat, artinya misalnya kita buat di situ, kita buat 30 menit, artinya si mahasiswa masih bisa melakukan absen, tapi nanti catatannya terlambat sampai waktu yang diizinkan 30 menit. Kalau izin misalnya katakanlah 100 menit, artinya setelah perkuliahan berakhir, ya, 100 menit, maka ya mahasiswa ya nggak bisa lihat apa-apa lagi, maka bisa dikatakan bahwa di sini ya izin misalnya, ya, dia tetap bisa ngelihat tapi datangnya itu ya terlambat. Nah kalau sini ya ini nggak mungkin mahasiswa biasanya mengklik datang untuk melihat bahwa dia tidak hadir gitu ya, maka di sini nggak usah, ya, jadi diklik saja di sini automatically set when not marked. Jadi mahasiswa yang tidak mengklik, ya, hadir atau terlambat izin, maka otomatis akan tertulis di sininya bahwa dia absen, ya. Nah ini supaya jangan terlihat oleh mahasiswa, kita sembunyikan saja, klik di sini hide, ya. Ya, jadi nanti mahasiswa nggak terlihat di sini. Oke, kalau sudah, ya, kalau mau tambahkan lagi silakan, mau tambahkan apa lagi di sini, add, ya, misalnya apa lagi, ditambahkan lagi di sini apa, misalnya kegiatan lain, kegiatan lain misalnya gitu, ya, silakan Bapak Ibu tambahkan. Oke, kalau sudah selesai silakan klik update. Ya, seperti itu. Ya, sudah selesai ya, diupdate seperti ini. Oke, itu sudah selesai, ya. Kemudian ada temporary user. Temporary user ini sebetulnya bisa kita tambahkan kalau misalnya ada mahasiswa lain yang ikut di kelas kita tapi ya sementara, atau barangkali ada, ya, mungkin kalau dari kampus lain mau ngikut kuliah kita tapi sementara, ya, tapi dia harus absen juga, ya, silakan ditambahkan, masukkan namanya, nanti emailnya apa. Kalau begitu nanti add user nanti muncul, ya, namanya itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita lihat, ya, hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini kita mau lihat di sini misalnya tadi, ya, laporannya, ya, jadi ini sudah seperti ini tanggal 23 Februari, ya, karena kita baru buat maka tidak ada centangan, ya, tapi kalau misalnya nanti mahasiswanya sudah melakukan absensi, di sini nilainya muncul, ya, kita periksa nanti di sini berapa yang hadirnya terlambat, berapa izin berapa, ya, gitu, ya, begitu ya untuk melakukan absen. Nah sekarang kita bisa lihat, kita lihat lagi di sini ke pendahuluan, ya, terlihat seperti ini, ya, tadi absensinya. Nah jadi silakan Bapak Ibu mungkin ditambahkan pengumuman di sini bahwa silakan mahasiswa untuk melakukan absensi terlebih dahulu di sini, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu khawatir barangkali si mahasiswa cuman klik absen saja tanpa melihat lagi ini, ya, baca-baca yang ini, ya, tambah buka yang ini tanpa dia klik ini, ya, ini pindahkan saja absensinya ini ke setiap pertemuan, ya,
misalnya seperti ini, nanti setiap minggu kita harus pindahkan ya. Ini misalnya taruhkan, geserkan saja, ini sudah ada panah seperti ini ya, nah atas ya, ini pindah sudah pertemuan 1. Nanti minggu depan berikutnya nanti kita pindahkan lagi ke pertemuan ya 2 ya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau dibuat di sini, mau ditambahkan setiap pertemuan ada absensi ya, tapi tadi sekali lagi ya Bapak Ibu, jadi mahasiswa nanti lihat absennya nanti di pertemuan 1 saja langsung absen dia ya, jadi dampaknya kurang bagus. Kalau saya lebih baik kita pindahkan tiap minggu absensinya itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kepengen mau setiap absennya dia, boleh, oke, silakan. Di sini diklik edit, kemudian duplicate ya, oke, duplicate seperti itu. Nah, setelah kita duplicate, kita copy, pindahkan ini nanti ke pertemuan 3 gitu, itu seterusnya. Jadi setiap pertemuan ada. Tapi sekali lagi saya katakan nanti bisa jadi mahasiswanya akan klik saja di pertemuan 1 udah absen, dia tidak akan baca itu ya di pertemuan berapa. Tapi kalau misalnya kita letakkan di pertemuan berapa, dia harus scroll sampai pertemuan itu ya. Nah, nanti apakah si mahasiswanya itu aktif atau tidak, apa dia buka ini atau baca atau tidak ya, kita akan bahas di materi berikutnya. Oke Bapak Ibu, itu saja dulu mengenai absensi ya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana menghitung nilai absensi ya. Jadi yang nanti kita bisa lihat bahwa mahasiswa itu berapa persen hadir ya, berapa persen tidak hadir, itu bisa kita lihat, dihitung nanti di materi berikutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.